Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus PSBS Biak, yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Tentu kemenangan dari Persib ini bukan merupakan sebuah kejutan ya teman-teman, karena pertama-tama Persib bermain di kandang sendiri, dan yang kedua, komposisi pemain dari Persib tidak banyak berubah, dan yang ketiga, mereka masih dilatih oleh pelatih yang sama, Boyan Hodak, yang punya taktik yang sangat spesial. Apa sih taktik dari Boyan Hodak? Nanti akan saya jelaskan. Tapi pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini, jumlah subscribers telah melewati 982.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Bola Bung Binder bisa menembus 1 juta subscribers sebelum akhir tahun ini. Dan jangan khawatir, karena sesuai dengan janji saya bahwa saya akan selalu memberikan analisa secara logis pakai akal sehat dan tentunya fair. Artinya sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Maka itu saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa singkatan dari Triple B bukan saja Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Senggol dong. Walaupun banyak di antara teman-teman memang menilai bahwa saya adalah fan dari Persib Bandung, tapi kan kenyataannya bukan saya fan dari Persib Bandung, namun yang fan dari Persib Bandung adalah istri dan juga anak saya. Anak saya Jas yang beberapa kali juga pernah ikut bersama saya kan membuat konten di channel ini. Tapi sangat disayangkan hari ini dia tidak sehat ya teman-teman ya. Seharusnya saya membuat live reaction sama dia, tapi tadi setelah pulang dari sekolah dia tidak sehat, bahkan sempat demam juga. Namun malam hari ini sudah mendingan ya. Tapi dia juga tidak ingin membuat live reaction, jadi saya pikir nantilah next time ya, kalau Persib main kita akan usahakan kita buat live reaction. Tapi saya ingin membuat konten ini bukan saja karena saya ingin menjelaskan kepada teman-teman taktik dari Boyan Hodak, tapi saya juga ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa dalam sebuah pertandingan sepak bola yang paling penting itu adalah efektivitas untuk bisa bertahan dan juga tentunya mencetak gol. Supaya sebuah tim itu punya konsistensi dalam hal apa? Dalam menjaga kolektivitas di antara para pemain mereka. Jadi yang kita lihat di pertandingan malam hari ini, perbedaannya antara Persib dengan PSBS Biak adalah dari segi kekompakan di antara para pemain mereka. Dan sebetulnya PSBS Biak juga tidak bermain buruk-buruk amat, ya kan? Bahkan mereka sempat mencetak gol, menyamakan kedudukan. Tapi dari segi kolektivitas, permainan mereka itu tidak konsisten sepanjang jalannya pertandingan. Dan uniknya dari Persib Bandung, walaupun Boyan Hodak melakukan banyak pergantian pemain di babak kedua, tapi kan permainan mereka masih sama ya. Para pemain itu masih bisa bermain secara kolektif ya, karena mereka paham konsep atau taktik dari Boyan Hodak. Apa sih itu taktiknya? Nah, sekarang saya berikan bocorannya. Seperti yang pernah saya tegaskan sebelumnya juga, musim lalu, bahwa Boyan Hodak ini adalah pelatih yang mementingkan hasil akhir. Jadi terlihat jelas dia memberikan instruksi kepada para pemain Persib, pokoknya menutup ruang. Di mana? Di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Dan tidak perlu menguasai bola terlalu lama. Artinya nggak perlu juga bermain cantik. Yang penting pada saat mendapatkan bola, cari pemain yang free. Cari pemain yang sudah mencari ruang. Cari pemain yang berada dalam posisi yang tidak terkawal. Supaya apa? Supaya progressive passing dari para pemain Persib itu bisa berjalan sesuai rencana. Untuk apa? Untuk menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Nah, dari PSBS Biak, mereka terpancing dengan permainan lamban atau tempo lamban dari para pemain Persib pada saat mereka menguasai bola. Jadi begini, pada saat para pemain Biak itu menguasai bola, para pemain Persib itu tidak mau ngepres sampai ke ruang pertahanan mereka, tapi tungguinnya di tengah. Pada saat mereka masuk ke tengah, disitulah mereka kena yang namanya jebakan Batman. Nah, saya pakai istilah keren lah ya, jebakan Batman ya. Pada saat para pemain Persib itu bisa merebut bola, langsung switch play-nya itu cepat. Transisi positif yang cepat. Itulah taktik yang spesial dari Boyan Hodak. Jadi transisi itu adalah kunci dalam permainan Persib Bandung musim lalu dan juga tentunya di pertandingan pembuka musim ini. Tampak jelas counter-counter dari Persib, ya, switch play mereka itu begitu cepat. Hanya membutuhkan 7 sampai maksimal 8 detik bagi para pemain Persib untuk mengubah permainan mereka dari bertahan ke menyerang. Dan mereka bisa cepat menciptakan peluang. Nah, inilah yang menjadi senjata utama dari Persib Bandung, yang sulit untuk diantisipasi oleh para pemain Biak. Mereka terpancing, mereka kena jebakan, tapi recovery negatif mereka atau transisi negatif mereka itu terlambat. Maka itu Persib itu punya kekuatan itu di depan dengan adanya Ciro, David, dan musim ini mereka punya yang namanya Dimas Derajat. Dan saya sungguh kaget pada saat saya melihat Dimas Derajat juga bermain bersama David dan Ciro.
Saya bingung, main di sebelah mana nih dia? Ternyata dia ditempatkan di sektor penyerang sayap sebelah kanan. Ini kan kehebatan dari Boyan Hodak. Saya tidak pernah menyangka dia akan ditempatkan di sektor sebelah kanan. Bahkan dia sempat mendapatkan peluang dan juga bisa memberikan assist kepada David da Silva di posisi barunya ini. Nah, ini juga nanti bisa menjadi pertimbangan bagi pelatih timnas Shin Tae-yong. Karena Dimas Derajat bermain sangat baik di posisinya sebagai penyerang sayap, walaupun beberapa kali juga dia masuk ke tengah. Yang dia mendapatkan peluang kan untuk mencetak gol yang dia heading, tapi nggak gol itu, yang umpannya tuh dari Robbie Darwish. Dan Robbie Darwish juga saya kaget dimainkan dari awal di posisi fullback sebelah kanan. Artinya apa? Boyan Hodak coba menempatkan pemain-pemain lain di posisi pemain yang sebelumnya menjadi pemain inti seperti Hen. Kemudian di depan kan biasanya ya Beckham atau Febri ya cedera ya. Artinya Beckham ya biasanya, tapi dia mainkan dulu nih si Dimas Derajat dan tidak mengecewakan juga kan. Dari jalannya pertandingan ini yang menarik kan, bahwa Persib tuh lebih cepat memberikan bola ke ruang pertahanan Biak. Kenapa? Karena di menit-menit awal tentu para pemain Persib masih bertenaga. Pemain seperti David, Ciro, dan Dimas punya skill individu yang baik. Maka itu baru saja beberapa menit Dimas Derajat tuh mendapatkan kesempatan emas. Atau yang kita pakai istilah kerennya tuh 99%, itu seharusnya sudah gol. Tapi ternyata dia syuting langsung ke penjaga gawang dari Biak, Mario Londok ya, kalau nggak salah itu namanya ya, yang bisa di-save. Jadi Dimas Derajat juga harus bisa mengasah ketajamannya di depan. Artinya dia juga harus bisa melakukan finishing. Karena dengan bermain bersama David dan Ciro, dia juga akan mendapatkan supply bola yang bagus. Tapi tidak lama setelah itu ada long ball yang masuk dari belakang. Nah ini sebetulnya sih long ball yang memang akan diberikan oleh para pemain Persib pada saat mereka memulai sebuah serangan untuk menempatkan bola di atas lini tengah dari tim lawan. Jadi ini memang adalah taktik andalan juga dari Boyan Hodak. Pertama, fast transition, ya, quick counter. Yang kedua, main direct passing atau long ball ini cepat, tapi cari pemain yang sudah mencari ruang. Seperti yang tadi saya katakan, cari pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Dan itu yang dilakukan ketika Dimas Derajat melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, tidak jelas juga bagi saya siapa tuh yang memberikan bola dari lini pertahanan. Nah, jika teman-teman punya informasinya bisa memberikan informasi tersebut di kolom komentar di bawah konten ini. Nah, kalau menurut saya sih, kalau nggak salah itu adalah Deddy Kusnandar ya, yang memberikan umpan jauh tuh kepada Dimas. Dimas ternyata nggak offside, kan dicek juga oleh wasit. Tapi Dimas kan nggak egois juga. Dia memberikan bola itu yang namanya umpan manja kepada David. David bisa mencetak gol pertama. Setelah itu para pemain Persib berkali-kali bisa membuka pertahanan dari Biak. Tapi saya melihat juga ada kesulitan bagi para pemain Persib untuk bisa syuting. Karena para pemain Biak tuh di babak pertama juga ya cukup cepat juga recovernya. Babak pertama ya, babak kedua yang mereka berantakan dalam transisi negatif. Tapi ya para pemain Biak ini kan agak kebingungan untuk membuka pertahanan dari Persib. Karena para pemain Persib ini bermain cukup ke dalam. Ya, jadi di tengah ini mereka press. Hanya palingan David da Silva aja yang main high pressing. Yang lain kan tunggunya di tengah. Dan memang kita juga bisa melihat peran dari Gustavo Franca, bagus sekali pemain ini di lini pertahanan. Ada juga Nick Kuipers ada 2 kali melakukan salah passing, tapi ya masih bisa lah diantisipasi oleh Deddy Kusnandar. Tuh sekali tuh bagus juga ya, recovery cepat ke belakang ya, ketika para pemain Biak itu melakukan counter attack. Dan di babak kedua ya ini yang menarik. Ya kan kita melihat di babak kedua itu pada saat PSBS Biak melakukan pergantian pemain ya, saya perlu melihat catatan saya ya, karena saya lupa ya teman-teman ya. Seperti Kelly Schroyer masuk, kemudian ada Kapisa masuk, nih 2 pemain yang cepat ya dimainkan. Dan mereka juga bermainnya di wing. Dan tidak lama kemudian Alessandro bisa mencetak gol. Alessandro ini kan top skor dari Liga 2 ya, kalau nggak salah 19 gol dia cetak musim lalu ya. Ini umpan juga kalau nggak salah dari ini dia nih. Nah, dari Marco Marauhe ini, kalau nggak salah yang memberikan dia umpan ya. Sudah 1-1, saya tetap yakin bahwa Persib pasti akan menang, akan mencetak gol kemenangan. Kenapa? Karena setelah 1-1 itu, tidak lama kemudian Boyan Hodak melakukan pergantian pemain. Betul kan? Nih dengerin ya, dengerin. Dia menarik keluar Robbie Darwish, mainkan Hen. Kenapa? Biar pergerakan dari sektor sayap itu semakin intens. Dia menarik keluar Dimas Derajat, memainkan Beckham. Kenapa? Beckham pemain yang akan lebih sering melakukan pergerakan individu dan juga akan seimbang pergerakan dari Ciro dan juga Beckham. Beckham kalau nggak salah dimainkan di sebelah kiri. Dan dia mainkan Matteo, mengeluarkan Milson. Karena beberapa kali 5 ini terlambat memberikan passing ke depan pada saat ada Ciro ataupun David yang sudah free. Nah tidak lama kemudian, 5 menit atau 6 menit tuh Beckham Putra sudah mencetak gol. Ini yang berkelas saya melihat, gol dari Beckham. Jadi gol dari Persib nih, 3 dari 4 gol yang mereka cetak ini kan adalah mengandalkan kerjasama ya. Seperti gol pertama yang dicetak oleh David, ada umpan dari Dimas Derajat. Gol kedua dari Beckham, ada umpan dari Ciro Alves ya, cakep banget tuh gol dengan sundulan kepala. Dan Ciro Alves kemudian dengan skill individu dia harus
mengandalkan skill individu pada saat memang dia tidak bisa membagi bola. Jadi ini bukan pemain yang egois. Sejak dilatih oleh Bowen Hodak, Ciro Alves menjadi pemain yang sangat ideal untuk bisa feeding bola kepada David da Silva. Karena musim lalu juga dia bisa memberikan banyak assist. Dan setelah itu dia memberikan pelayanan yang first class atau juga kelas pertama kepada David da Silva dengan menyodorkan bola begitu manja sehingga David bisa melengkapi kemenangan dari Persib Bandung menjadi 4-1. Kemudian Rahmat Irianto masuk menggantikan Deddy Kusnandar. Dari Biak mereka memainkan juga Matsunaga, tapi kenapa Matsunaga dimainkan di Jerry Time? Ini pemain yang bagus juga. Ya, jadi dari Biak dari segi materi pemain-pemain yang bagus loh mereka punya. Pemain asingnya dan juga pemain lokalnya, tapi gak kompak mereka. Artinya tim ini membutuhkan waktu agar para pemain mereka bisa kompak di atas lapangan. Sedangkan Persib, seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya pada saat saya memberikan analisa saya tentang tim-tim mana saja yang favorit untuk menjadi juara, bahwa Persib ini punya kedalaman skuad. Buktinya lihat ya, Adam Alis pun pada saat dimainkan, dia bisa tetap menjaga kestabilan permainan dari Persib, yang build up-nya itu lebih banyak dilakukan dari tengah. Pada saat ada quick transition, pada saat ada transisi cepat. Nah artinya memang Bowen Hodak musim ini punya tim yang memang diisikan oleh pemain-pemain yang berkualitas yang ada minimal 2 pemain untuk satu posisi. Nah ini yang akan menguntungkan Persib Bandung sepanjang musim ini teman-teman. Dan memang saya melihat peran dari Ciro Alves masih sangat penting bagi Persib Bandung ya, karena dia bisa mencetak gol, kemudian dia juga bisa memberikan 2 assist. Dan saya pikir jika para pemain Persib mainnya seperti mereka tunjukkan di pertandingan malam hari ini, bermain kompak, maka bukan tidak mungkin mereka akan bersaing di papan atas di musim ini dan juga akan coba menjadi juara lagi ya, atau mempertahankan gelar juara mereka. Dan seperti yang selalu saya katakan, Persib Bandung itu sebetulnya tidak perlu bermain sepak bola indah. Tapi yang penting bagi Persib Bandung dengan Bowen Hodak adalah untuk mendapatkan poin, adalah untuk meraih kemenangan. Jadi jika teman-teman tadi sempat menonton permainan yang tidak impresif atau mungkin tidak menghibur dari Persib Bandung, ya seharusnya teman-teman sudah harus paham bahwa itu adalah hal yang normal sejak Persib dilatih oleh Bowen Hodak. Karena para pemain Persib itu tidak akan coba untuk bermain sepak bola indah. Yang penting bermain sepak bola efektif. Seperti tim mana tuh? Coba masa teman-teman lupa? Seperti Real Madrid di Eropa kan? Lihat aja Real Madrid mainnya seperti itu. Nahan, rebut bola, transisi cepat, di depan sudah ada tuh Vinicius, Rodrigo, atau juga Bellingham. Jadi kita tunggu saja teman-teman lanjutan dari pertandingan Liga 1, dan besok saya akan siaran pertandingan antara Persija versus Barito Putra, dan pasti saya akan membuat analisa dari pertandingan tersebut keesokan harinya, karena kan saya siarannya besok di Indosiar sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Saya sampai rumah pasti udah jam 10 lewat ya. Jadi kita tunggu saja teman-teman lanjutan dari Liga 1. Setelah Persija saya akan siaran Persebaya. Persebaya pun saya nanti akan membuat analisanya. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan analisa saya di konten terbaru malam hari ini, dan saya harapkan teman-teman akan memberikan komentar-komentar yang positif, bukan saja tentang tim yang kalian support, tapi juga tentang tim-tim lain, karena sepak bola ya artinya adalah sportivitas dan harus ada fair play. Jadi janganlah kita saling menghujat satu sama lainnya ya. Jangan juga kita memberikan narasi-narasi yang negatif di sosial media, gak ada manfaatnya juga. Yang penting semua supporter bersatu, dan ya silakan mendukung tim kalian tapi dengan cara yang positif ya. Dan kita harapkan musim ini akan semakin seru, dan yang saya suka musim ini sudah ada VAR juga kan. Tadi beberapa kali juga direview oleh wasit, bahkan tadi pada saat ada kejadian Ciro Alves itu jatuh, di review ternyata bukan penalti ya. Jadi kita tunggu saja teman-teman keseruan dari Liga 1 musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.